Ini nggak ada isinya ini kok. Iya, ini kalau lama nggak kepake. Oh, covernya doang. Ini ya bentuknya ya. Ini covernya doang ternyata. Nggak ada Bible di situ. Kita udah nggak baca Bible kan oleh masuk Islam. Ya. Ya, itu tadi cuplikan dari video yang nanti akan sama-sama kita perdengarkan secara utuh sehingga kita dapat menanggapinya dengan tepat ya. Oke, kita akan menyaksikan video selengkapnya. Kita mau nengok gimana sih kondisinya. Kita lihat yuk ke dalam. Gimana kondisi Pak Agus? Alhamdulillah, lumayan kok. Lumayan ya. Udah berapa hari? Udah berarti berapa hari ya dari malam Jumat sakitnya tuh? Seminggu. Seminggu. Ini malam Jumat lagi. Kan udah lewat dong. Seminggu Jadi di 8 hari. Iya. Jadi memang kemarin itu sebetulnya Udah. nggak boleh kerja over. Saya kan ada buka uang dari karpet, terlalu posting loh aja. Udah memang telah saya mau ngomong ke banting, kita paksa terus, seneng kan dapat order banyak kan. Ya jangan dipaksa kan, jantung tampak tidak diatur. Berdiri. Ya itulah. Udah dinasihatin istri cuma nggak mau denger. Dokter juga bilang ini nggak boleh ini, harus kerja yang ringan. Iya. Ya bagi istirahat aja. 2, 3. Oh ini lagi rame. Saya juga baru tahu tuh videonya. Itu ada video Pak Agus itu bilang ada ini Bible terus Bapak ketukin. Itu kapan itu Pak? Itu waktu tanpa lagi buat video terakhir itu yang waduh luar biasa itu, bikin darah tinggi naik itu. Oh, Koko bikin itu karena marah sama teman Iya, lagi. saya lihat itu mah terlalu mah itu mah videonya. Itu Bible-nya mana Pak? Ada itu mah udah lama gak kepake itu. Yo, itu ya. Ini nggak ada isinya ini Pak. Iya, ini kalau lama gak kepake. Oh, covernya doang. Ini ya bentuknya ya. Ini covernya doang ternyata. Nggak ada Bible di situ. Kita udah nggak baca Bible kan oleh masuk Islam. Ya sebenarnya bagaimanapun kok di Islam itu kita diajarkan untuk menyeru kepada orang lain dengan hikmah, dengan baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Iya sih sebetulnya, cuma saya udah terlanjur emosi itu. Ya. Nah, manusia ini keterlaluan banget. Makanya saya kan mau tidur itu malam itu. Dikasih video ini loh, kok video ini gimana nih kok katanya. Ya. Jadi kita mesti ambil Ya hikmah. memang nggak kontrol juga, itu saya juga Ya. saya akui. Ya, jadi ini banyak laporan, ada laporan polisi, ada ini itu. Ini kekhilafan ya. Saya sendiri mengakui bahwa itu salah. Islam sangat melarang kita untuk menghina agama lain, membalas hinaan dengan hinaan. Itu nggak boleh. Dalam kita diajarkan untuk tidak boleh menghina sesembahan agama orang lain. Orang menyembah batu pun kita nggak boleh hina batunya. Kalau kita menyerukan kebaikan dengan hikmah dan membalas mereka, hinaan mereka atau perdebatan dengan cara yang baik dan benar. Jadi kok Agus sekarang juga posisi sakit, kita jenguk karena kita dengar sudah mau dijemput oleh Polda. Silahkan, barang siapa berbuat pasti bertanggung jawab. Kalau nggak gini, Walaupun bagaimanapun kita manusia bisa salah dan khilaf. Bisa salah dan khilaf. Ya, silakan. Kami
umat muslim ini kami gentleman dan kami proporsional. Tapi juga tolong yang menghina agama Islam diproses juga. Ya. Kemarin saya dengar Yosef Paulsang katanya mau melaporkan. Aku, ya kapan Yosef Paulsang pulang? Laporkan ke Agus, kita nggak ikut-ikut. Yosef Paulsang pulang, Saiful Ibrahim pulang, laporkan ke Agus. Ditunggu, jangan cuma ngomong aja kan, penjarakan Agustan, tapi dia nggak pulang Yosef Paulsangnya. Saiful Ibrahim mau penjarakan Agustan, tapi saya udah nggak berani pulang dari Amerika, gimana sih? Ya, mudah-mudahan kita dapat hikmahnya. Dan buat teman-teman, mari kita berdakwah dengan hikmah dan dengan cara yang baik yang diteladankan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu. Mudah-mudahan kita doakan juga Pak Agus cepat sembuh, ada Zelda anaknya yang jagain, Zelda juga cepat dapat hidayah dari Allah. Mudah-mudahan Pak Agus juga semakin sehat, semakin pulih dan semakin bijak lagi dalam berdakwah. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam Maranatha. Jumpa lagi kita dalam acara Karunia Channel 74. Ya, ini masih berhubungan dengan si tindakan yang viralnya, tindakan penghinaan yang dilakukan oleh Agustan. Ya, masih sangat hangat sekali berita ini. Setelah dia mengentutin Bible, kemudian beredar lagi satu video yang memperlihatkan Agustan ini sakit. Ya, jujur aja ya teman-teman sekalian, saya secara pribadi tidak begitu mempercayai apa benar atau tidak bahwa Agustan ini sakit. Karena yang pertama, ada informasi yang menyebutkan Agustan ini akan dijemput atau ditangkap oleh aparat kepolisian. Nah, mungkin karena dia sudah mendengar informasi ini, lalu dia melakukan satu drama, ya, pura-pura sakit seperti itu, sehingga ketika nanti aparat kepolisian datang melihat kondisinya dan juga keluarganya turut membantu peran sandiwara ini, terciptalah satu kondisi yang memang benar-benar tidak memungkinkan untuk ditangkap karena Agustan ini sakit. Ya, jadi ini yang alasan yang pertama. Lalu alasan yang kedua adalah Agustan ini ingin mencari donasi, ya, dengan dia pura-pura sakit, ingin mencari donasi dari kaum mualaf, ya. Jadi biasanya sesama mualaf mereka saling memperhatikan, ya, saling memperhatikan. Apabila ada yang sakit atau membutuhkan, mereka siap untuk membantu, bahkan mengucurkan dana. Nah, mungkin ini trik-trik yang dilakukan oleh si Agustan ini dengan membuat sandiwara pura-pura sakit. Nah, kalaupun benar dia sakit, ya, seperti itu, ini kita tidak tahu juga apakah ini memang azab yang diterima dia dari Tuhan karena penghinaan yang dilakukannya terhadap Bible yang telah dia kentutin itu, atau bagaimana. Namun satu hal yang menarik dari video ini, ya, tadi kita sudah menyaksikan videonya secara utuh, bahwa Kohani ini yang datang ke rumahnya Agustan itu pura-pura marah, ya, kepada, entah marah beneran atau pura-pura marah kepada Agustan. Lalu kemudian dia pergi ke di mana Alkitab yang dia pakai oleh Agustan ini, yang dikentutinya ini, berada. Setelah itu Kohani ini membuka, ya, cover, ya, daripada Bible ini yang bungkusnya warna hitam, lalu memperlihatkan kepada kamera video, nah, mengatakan ini kosong, artinya ini hanya cover saja,
Jadi tindakan yang dilakukan Agustan itu bukanlah menghina Bible, karena Bible itu tidak ada di dalam cover ini, ya. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Kohani ini, kelihatannya ada pembelaan yang coba dilakukan oleh si Kohani ini terhadap Agustan, karena dia mengatakan ini ternyata tidak ada Bible di dalamnya, hanya covernya saja, ya, hanya covernya saja. Jadi dengan cara demikian mereka sesama mualaf ini ingin membela temannya, begitu, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Agustan ini bukanlah menghina Bible, bukanlah mengentutin Bible, karena ternyata Bible yang disebutkan itu, yang diperlihatkan di dalam video Agustan itu kosong gitu, itu hanya covernya saja, seperti itu. Namun dia lupa bahwa apa yang dilakukan oleh Agustan itu dengan mengentutin Bible itu dia ada menyebutkan kalimat Bible Alkitab, ya. Jadi ini saya kentutin, saya pantatin Alkitab ini, lihat dalam 1 bulan, ya, dan bla 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 bla, seperti itu. Jadi artinya apa yang disampaikan oleh Agustan itu mengkonfirmasi, ya, jawaban dari apa yang disebutkan oleh Kohani yang katanya itu hanya cover saja. Jadi dari mulutnya Agustan sendiri sudah mengakui bahwa itu benar-benar Alkitab. Bisa saja ya, namanya juga sandiwara, ya kan. Sebelum dilakukan pengambilan gambar atau video live seperti itu, Alkitab yang ada di dalam cover yang diperlihatkan oleh Kohani ini itu sudah dikeluarkan, lalu tinggallah covernya saja. Kemudian dibuatlah sandiwara ini tadi dengan mempersiapkan segala sesuatunya dan menyatakan, nih kan, nggak ada Alkitab kan, ternyata tidak benar kan penghinaan yang dilakukan oleh Agustan ini. Juga si Kohani ini mengatakan bahwa kami sudah tidak membaca Alkitab lagi karena kami sudah bukan agama Kristen lagi, tetapi kami sudah menjadi Islam. Namun pernyataan Kohani ini tidak dia sadari bahwa semua mualaf yang meninggalkan kekristenan cenderung membaca Alkitab, mencari-cari ayat Alkitab untuk memutarbalikkan kebenarannya. Itu yang terjadi di dunia YouTuber ini, ya. Contoh si siapa, Aristo, lalu si Kainama, lalu si Manasem Ali, dan banyak lagi. Jadi apa yang dikatakan oleh Kohani ini sebetulnya tidak sesuai fakta. Kami tidak membaca lagi Alkitab, tetapi fakta dan kenyataannya berbanding terbalik dengan apa yang dia sampaikan, ya. Jadi begitulah mereka ini selalu blunder ini. Jadi ada satu maksud tertentu dari video yang beredar ini yang ingin diperlihatkan oleh mereka, ya, yang membuat video ini dengan tujuan tertentu, ya, dengan tujuan tertentu. Ya, biasalah kalau satu tindakan sudah demikian mempermalukan diri mereka sendiri, biasanya sesama kadrun akan berusaha membela, ya. Karena kita lihat di situ ada Aristo juga, ya, Aristo. Jadi ini tim ini kelihatannya memang kalau menurut analisa saya dari video ini yang beredar ini, itu sudah di setting sedemikian rupa sehingga
ada dua pesan penting yang ingin mereka sampaikan. Ini akibatnya Agustan menyesal, lalu akibat tindakan Agustan ini dia jatuh sakit. Dan yang kedua, pesan yang kedua, ini loh, ternyata hanya covernya saja, labelnya tidak ada ya. Lihat ya, jadi saya memperlihatkan ini dengan membuka sleting cover itu, memperlihatkan memang ternyata kosong, tidak ada Bible. Jadi tindakan yang dilakukan oleh Agustan ini bukanlah menghina atau merendahkan Alkitab, kitab sucinya orang Kristen, akan tetapi ini hanya covernya saja. Jadi inilah ya, sudah salah dibuat benar. Ini sebetulnya tindakan-tindakan yang tidak benar ya, tidak benar. Biar bagaimanapun kalau dari sisinya saya pribadi, kalau memang dia salah, ya salah, katakan salah, tidak perlu dibela, tidak perlu dibuat settingan segala macam begitu. Dengan cara seperti itu kita bisa memberitahukan kepada pelaku ya, agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, bukannya mencari pembenaran untuk tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut ya, pelaku tersebut. Kiranya kita bisa semakin cerdas dalam menilai segala sesuatu, jangan terlalu gampang dengan melihat video ini langsung kita percaya. Oh tidak, saya punya analisa sendiri, analisa saya sudah saya sampaikan ya, menurut saya seperti itu ya, apa yang saya saksikan, apa yang sudah kita lihat bersama-sama dari video itu ya. Oke teman-teman sekalian, sampai jumpa di video berikutnya dan salam Maranatha.